Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnama dengan NIM 218420035. Di sini saya akan melanjutkan tugas literasi sekolah dasar, di mana tugasnya itu adalah mereview sebuah buku. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Courage to be Disliked, yang artinya berani untuk tidak disukai. Nah, buku ini itu merupakan salah satu karya dari Ichiro Kishimi dan Fumite Koga yang telah menjadi fenomena global. Nah, buku ini merupakan penawaran filosofi hidup yang membebaskan pembaca berdasarkan teori psikologi Alfred Adler, dia itu seorang psikologi terkenal. Nah, sub topik yang ada pada buku ini diantaranya ada topik kebahagiaan, kebebasan, hubungan, harga diri, dan juga mengenai masyarakat. Dalam buku ini menawarkan beberapa banyak wawasan yang berharga. Salah satunya dapat membantu pembaca untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan keyakinan yang membatasinya. Yang selanjutnya mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri, kemudian mengembangkan rasa percaya diri dari nilai diri kita sendiri, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain atau menemukan kebahagiaan sejati. Nah, dalam buku ini juga ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah kebahagiaan adalah pilihan, bukan sesuatu yang terjadi secara begitu saja. Kemudian kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita kapan saja. Dan juga hubungan yang sehat didasarkan pada rasa saling menghormati dan juga pengertian. Harga diri berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Jadi harga diri itu berasal dari bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri, bukan dilihat dari penilaian orang lain terhadap kita. Dan juga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Jadi yang bisa mengendalikan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas judul mengenai kebahagiaan, di mana dalam buku The Courage to be Disliked ini membahas secara mendalam tentang konsep kebahagiaan, bagaimana cara mencapainya, dan kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Nah, kebahagiaan ini bukan segera perasaan senang sesaat, melainkan keadaan pikiran dan hati yang damai dan puas dengan kehidupan pribadi. Nah, kebahagiaan sejati ini tidak bergantung pada faktor eksternal seperti harta, ketenaran, bahkan pengakuan orang lain terhadap diri kita. Justru sebaliknya, kebahagiaan ini berasal dari dalam diri kita sendiri dan bagaimana cara kita untuk memandang dunia. Nah, bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Dalam buku ini dijelaskan cara untuk mencapai kebahagiaan sejati ini membutuhkan usaha dan juga komitmen. Nah, langkah-langkahnya itu seperti menerima diri sendiri. Kita itu harus menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan juga kekurangan. Menolak diri sendiri hanya akan membawa kesedihan dan kekecewaan. Jadi kita harus menerima diri kita itu apa adanya, jangan bersikap insecure, jangan malu terhadap pencapaian kita hari ini. Yang selanjutnya, untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, perbandingan sosial ini hanya akan membuat kita merasa tidak bahagia, tidak fokus pada pengembangan diri kita dan juga pencapaian kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita dapat dengan apa yang orang lain dapat itu pasti berbeda. Kenapa? Karena pasti dalam prosesnya, dalam targetnya itu pasti berbeda. Yang selanjutnya, fokus pada masa kini. Nah, jangan terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan sehingga diri kita itu menjadi gampang cemas dan juga stres. Nah, kita harus bisa fokus pada apa yang terjadi saat ini dan kita harus bisa menjalani, mensyukuri, dan juga menikmatinya. Yang selanjutnya, bersyukur. Nah, luangkan waktu untuk bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Nah, sekecil apapun itu, karena rasa syukur akan membantu kita
untuk lebih menghargai hidup dan juga merasa bahagia. Selanjutnya dalam bab kebahagiaan ini dijelaskan mengenai membantu orang lain. Nah, kita diajarkan untuk saling membantu. Nah, membantu orang lain ini adalah cara yang bagus untuk kita meningkatkan kebahagiaan diri kita sendiri. Nah, memberi kepada orang lain ini memberikan rasa puas juga terhadap diri kita sendiri, atau memberikan makna dalam hidup kita sendiri bahwa kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita ternyata bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, jangan lupa juga untuk kita merawat diri kita sendiri. Kesehatan fisik dan mental ini sangat penting untuk kebahagiaan. Pastikan untuk makanan bergizi, berolahraga, tidur dengan cukup, dan jangan terlalu memikirkan hal-hal lain yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Nah, dalam buku ini juga membahas mengenai kesalahan umum tentang apa sih itu kebahagiaan. Nah, beberapa kesalahannya ini adalah salah satunya dengan cara berpikir kebahagiaan itu harus selalu terasa baik. Nah, kebahagiaan itu bukan berarti selalu merasa senang sepanjang waktu ya. Emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, frustasi, nah, itu merupakan hal normal, bagian dari kehidupan kita. Menerima dan belajar dari emosi negatif ini penting untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena dari kesedihan, dari hal-hal buruk yang telah kita hadapi itu merupakan pelajaran penting yang harus kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan adalah tujuan akhir. Nah, bukan ya, kebahagiaan ini bukan merupakan tujuan akhir. Nah, dalam buku ini dijelaskan kebahagiaan ini bukan merupakan tujuan akhir, tapi kebahagiaan ini merupakan dari perjalanan hidup seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menikmati perjalanan itu dan belajar dari pengalaman. Kita harus bisa berpikir baik, dan juga kita harus bisa berpikir positif terhadap kebahagiaan itu sendiri. Nah, contoh mencapai kebahagiaannya seperti apa? Contohnya, seseorang yang merasa tidak bahagia karena selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau seseorang yang merasa stres karena selalu memikirkan masa depan. Kemudian, seseorang yang selalu merasa kesepian. Nah, itu adalah contoh seseorang tidak mencapai kebahagiaan, karena contohnya itu seorang yang merasa kesepian itu dapat mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, kita dapat menawarkan bantuan kepada orang lain dan menjadi bagian dari beberapa komunitas. Itu salah satu cara untuk mengatasi kesepian. Sedangkan salah satu cara untuk mengatasi stres karena selalu memikirkan masa depan itu, kita dapat mulai berlatih mindfulness dan fokus pada masa sekarang, masa kini. Kita dapat meluangkan waktu untuk menikmati aktivitas kita sehari-hari, aktivitas yang kita jalani, dan juga menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan kita. Nah, buku The Courage to be Disliked ini menawarkan banyak sekali wawasan tentang kebahagiaan dan bagaimana cara mencapainya. Perlu diketahui bahwa membaca buku ini secara keseluruhan dapat membantu kita untuk memahami konsep kebahagiaan dengan lebih baik dan menemukan cara untuk mencapainya dalam hidup kita sendiri. Sekian. Nah, untuk subjudul selanjutnya akan dilanjut pada part selanjutnya.